Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siksri Sofiana. Saya berasal dari kelas Mikrobiologi D. Kali ini saya akan membahas tentang bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota yang berukuran sangat kecil serta memiliki peran besar dalam kehidupan di muka bumi ini. Bakteri mampu beradaptasi pada berbagai habitat atau disebut juga sebagai kosmopolitan. Jadi, ciri-ciri umum dari bakteri ini yaitu tentunya uniseluler atau bersel tunggal, prokaryotik, tidak mempunyai membran inti atau membran. Ukurannya sangat kecil, hidup secara soliter atau sendiri-sendiri, atau berkoloni, serta yang bersimbiosis parasit dan saprofit. Umumnya tidak memiliki kloroplas dan berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Hidupnya kosmopolit atau dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Jadi, kita masuk ke dalam struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri ini ada bahan inti atau DNA, plasmid, sitoplasma, dinding sel, ribosom, mesosom, kapsul, flagel, dan pili. Jadi, apa yang dimaksud dengan dinding sel? Dinding sel merupakan struktur yang kaku yang mempertahankan bentuk dari pengaruh lingkungan. Dan kali ini kita juga akan membahas tentang macam-macam bakteri berdasarkan letak flagelanya. Yang pertama, ada atrik atau tidak mempunyai flagel. Yang kedua, monotrik, tidak mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Yang ketiga, lofotrik, mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Selanjutnya, amfitrik, mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujung si bakteri. Selanjutnya, yang terakhir adalah peritrik, mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Jadi, struktur dalam bagian bakteri ada membran sel, ruang periplasmik, sitoplasma, inti sel, plasmid, dan spora. Jadi, selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangbiakan bakteri. Perkembangbiakan bakteri ini dengan cara pembelahan biner. Secara konseptual, pembelahan biner merupakan proses yang sederhana. Sel bakteri tumbuh sampai mencapai 2 kali ukuran asal, kemudian membelah menjadi 2, seperti satu sel ini membelah menjadi satu sel baru yang sama-sama memiliki inti sel atau nukleus yang berbentuk sama. Jadi, reproduksi seksual tidak dijumpai pada bakteri. Namun, tetapi terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan zigot yang dikenal dengan istilah paraseksual. Proses ini meliputi 3 cara, yaitu ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Sedangkan transduksi, pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus atau disebut juga profag. Selanjutnya, konjugasi. Konjugasi bergabung dari 2 bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan bakteri di kehidupan manusia, yaitu sebagai fermentasi, sebagai antibiotik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, peranan bakteri dalam kehidupan manusia yang menguntungkan. Bakteri bisa sebagai pengurai dan sebagai nitrifikasi dan sebagai pengikat nitrogen dan juga membantu pembusukan di dalam usus seperti bakteri usus atau Entamoeba coli yang hidup di kolon atau di usus besar. Dan bakteri juga bisa berfungsi sebagai biofertilizer, yang mana mikroorganisme yang mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah.
Peningkatan ketersediaan unsur hara akan meningkatkan serapan hara bagi tanaman. Dan bakteri juga bisa sebagai agen hayati. Dan bakteri juga bisa sebagai bioremediasi, yang mana merupakan teknik manajemen atau limbah dengan menggunakan bakteri untuk menetralisir polutan dari area yang terkontaminasi. Jadi, bakteri juga ada yang merugikan, malahan banyak. Seperti bakteri penyebab patogen atau penyakit tanaman seperti layu pada tanaman yang disebabkan oleh Ralphonia solanacearum, dan bakteri yang menyebabkan kanker pada tomat seperti Clavibacter michiganensis (PV). Sekian dan terima kasih.